kami dari kelompok 2 akan menampilkan video debat singkat tentang korupsi membuat manusia kehilangan nalar dan moral. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Angel Veronica sebagai pro. Saya Monica Berginting sebagai tim kontra 1. Saya Rizka Syotang sebagai tim kontra 2. Saya Justina Sinaga sebagai moderator. Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melaksanakan debat mengenai korupsi. Tema yang kami angkat adalah korupsi membuat manusia kehilangan nalar dan moral. Namun, ada muncul pertanyaan, apakah korupsi benar-benar menunjukkan hilangnya nalar dan moral seseorang? Untuk membahas hal tersebut, mari kita mulai. Dengan ini saya ingin bertanya tentang kepada pihak pro dan kontra yang akhir-akhir ini begitu viral di media sosial tentang dunia pendidikan. Kita akan mengangkat sebuah kasus yang bukan sekali atau dua kali ada dalam dunia korupsi. Misalnya, sebuah sekolah ingin melaksanakan studi tour. Setiap siswa membayar sejumlah uang untuk biaya perjalanan, penginapan, dan kebutuhan kegiatan lainnya. Namun ternyata ada salah seorang panitia dari pihak siswa yang menggunakan sebagian dana struktur tersebut untuk kegiatan pribadi tanpa izin. Menurut kalian, apakah ini menunjukkan hilangnya nalar dan moral seseorang? Baik, saya akan menanggapi. Menurut saya itu kehilangan nalar dan moral. Mengapa demikian? Dana study tour itu dikumpulkan untuk kepentingan bersama. Ketika seseorang mengambilnya untuk kepentingan pribadi, ia sadar bahwa tindakannya itu dapat merugikan banyak orang. Ia juga tahu bahwa itu salah, tetapi ia tetap melakukannya. Bagi saya, itu adalah salah satu contoh yang paling sederhana bagaimana korupsi membuat seseorang kehilangan moral dan rasa tanggung jawab. Oke, baik. Saya ingin izin menanggapi bahwa saya tidak membenarkan hal tersebut, tindakan tersebut, tetapi saya ingin melihat bagaimana penyebab dari hal tersebut juga. Mengapa dana itu bisa dikorupsi dan apa tidak ada laporan keuangan yang diberikan oleh pihak, dan apakah tidak ada pengawasan dari guru ataupun panitia? Kalau sistem pengelolaan keuangannya transparan, hal tersebut tidak akan terjadi ataupun bisa dikurangi. Baik, saya akan menanggapi. Mari kita ke kasusnya lagi. Misalnya ada puluhan juta dana yang dikorupsi, yang dikumpulkan oleh mahasiswa atau siswa-siswi. Lalu seorang panitia menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Menurut saya itu bukan lagi kesalahan administrasi atau sistem. Itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dari siswa-siswa, bahkan orang tua dari siswa tersebut. Seluruh siswa dan orang tua sudah bekerja keras untuk mengumpulkan dana akan study tour ini, tetapi dia justru menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Kalau itu bukan kehilangan moral, lalu apa namanya? Oke, baik. Menurut saya hal tersebut memang sebuah pengkhianatan. Tetapi izinkan saya juga untuk bertanya kepada tim pro, mengapa uang yang sebanyak itu bisa dipegang oleh satu pihak tanpa adanya pengawasan? Mengapa tidak ada bukti transaksi yang diperiksa, dan mengapa ada laporan keuangan yang tidak dibuka oleh seluruh peserta? Kalau semua prosedur itu terjalan dengan baik, kemungkinan penyalahgunaan juga akan jauh lebih kecil. Tidak. Kita tidak fokus kepada itu, tetapi kita fokus kepada pelaku. Dia tahu itu bukan miliknya. Dia juga tahu uang itu adalah milik kebersamaan oleh anggota yang akan ikut study tour itu. Tapi dia juga tahu tindakan itu salah, namun ia tetap melakukan penggelapan dana tersebut. Artinya, pada saat itu dia sadar dan dia nalar dan moralnya dikalahkan oleh kepentingan pribadinya diri sendiri. Baik, izin menanggapi. Saya justru melihat masalah yang lebih besar. Korupsi tidak lahir dalam satu malam. Korupsi sering dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap biasa. Memanipulasi nota, mengubah laporan, mengambil sedikit dana dengan alasan akan dikembalikan nanti. Karena
karena dianggap biasa akhirnya berkembang menjadi kebiasaan. Jadi yang harus diperbaiki itu bukan hanya individu, tetapi juga budaya yang membiarkan hal itu terjadi. Saya setuju bahwa budaya harus diperbaiki, tapi kita tidak bisa berpegang bahwa budaya menjadi tameng. Kalau seorang pencuri, kita tidak bisa berkata bahwa yang salah hanya lingkungannya. Kalau seseorang menggelapkan dana study tour, kita tidak bisa berkata bahwa yang salah hanya sistemnya. Pada akhirnya, ada keputusan sadar dari yang dibuat oleh seorang pelaku. Dan keputusan itu diambil dari kualitas moralnya sendiri. Korupsi terjadi ketika keserakahannya lebih kuat daripada hati nurani itu sendiri. Baik, izin menanggapi. Saya mengatakan bahwa hati nurani itu tidak cukup. Kalau kita hanya mengandalkan nilai moral, korupsi itu tidak akan pernah selesai. Karena pada dasarnya manusia itu mudah tergoda. Itulah mengapa kita perlu aturan, pengawasan, dan hukuman yang juga yang tegas. Sistem yang baik tidak membuat orang itu seperti layaknya malaikat, tetapi sistem yang baik itu membuat seseorang lebih bertanggung jawab menggunakan jabatannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya membentuk orang yang pintar. Nah, di situ saya dan kalian sudah bertemu sebetulnya. Karena integritas adalah bagian dari moral. Tanpa moral yang kuat, sistem sehebat apapun akan selalu dicari celahnya. Korupsi akhirnya terjadi ketika seseorang tidak lagi memikirkan dampak perbuatannya terhadap orang lain. Dan itulah alasannya saya mengatakan bahwa korupsi itu sebenarnya dapat membuat manusia kehilangan nalar dan moralnya sendiri. Oke, baik saudari tim pro, saya mengerti maksud Anda. Dan saya setuju bahwa setiap pelaku korupsi itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Namun, saya tetap berpendapat bahwa menyalahkan satu individu tidak cukup menyelesaikan masalah korupsi tersebut. Tetapi juga ketika sistemnya lemah, kita selalu akan ada orang yang mengulangi hal kesalahan yang sama. Karena itu pemberantasan korupsi tersebut harus diselesaikan dari akar permasalahan terlebih dahulu. Izin saya ingin menambahkan, dalam debat ini kita terus membahas siapa yang bertanggung jawab, apakah individu ataukah sistem. Menurut saya, keduanya tidak bisa dipisahkan. Individu yang tidak bermoral dapat merusak sistem, tetapi sistem yang buruk juga dapat mendorong munculnya perilaku koruptif. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan harus mencakup keduanya. Saya hargai pendapat kalian, dan saya juga setuju bahwa sistem harus diperbaiki. Tetapi saya tetap berpegang pada satu hal. Sebelum seseorang melakukan korupsi, selalu ada pilihan yang harus dibuat. Pilihan untuk jujur atau tidak, menjaga amanah atau mengkhianati, bahkan memikirkan kepentingan bersama atau kepentingan pribadi. Ketika seseorang memilih korupsi, saat itulah ia mengabaikan nalar dan moralnya sendiri. Baiklah, saya setuju bahwa pilihan itu memang ada. Tetapi, pilihan yang baik tidak akan lebih mudah diambil apabila didukung oleh lingkungan yang sehat dan sistem yang kuat. Jadi, sebenarnya kita ini memiliki tujuan yang sama. Kita semua menolak korupsi, kita semua menginginkan kejujuran, dan kita semua ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil. Benar, mungkin perbedaan kita terletak hanya pada faktor yang lebih dominan. Tetapi pada akhirnya kita sepakat bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak orang. Dan korupsi tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Nah, baiklah teman-teman. Pertama, bagaimana teman-teman yang pro dan kontra ini? Apakah sudah berdamai? Sudah. Ya, baiklah. Baiklah teman-teman, kami lewat perdebatan ini, kami ingin mengatakan bahwa korupsi adalah bukanlah masalah yang sederhana. Pihak pro menekankan bahwa korupsi terjadi karena hilangnya nalar dan moral individu. Sementara pihak kontra menyoroti pentingnya peran sistem dan lingkungan dalam mencegah korupsi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, semua pihak sepakat bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan dan harus diberantas tuntas. Kasus
penggelapan dana studi tur sekolah menunjukkan bahwa penyalahgunaan uang bersama dapat menjadi bentuk korupsi dalam skala kecil. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan melalui pembentukan karakter yang jujur dan berintegritas, disertai sistem yang transparan, pengawasan yang kuat, dan penegakan aturan yang adil. Karena hanya dengan cara itulah kita dapat membangun masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas dari korupsi. Maka, sekian dari hasil debat kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan sekian. Dadah.